Halo guys, welcome to my channel Tes10 TV. Gua kali ini ada di Safin Hotel Kota Pati. Ada apa ini? Ada launching dari PSG Pati, putra Safin Group Pati yang akan tampil di Liga 2. Nih, kalau kita lihat logonya keren guys, kayak PSG. Lihat tuh, PSG beneran maksudnya. Tapi filosofinya berbeda. Tuh. Gua akan ngobrol dengan pemilik dari PSG. Yes. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganggu dulu. Kita ganggu beliau. Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, saya mau ganggu dikit Pak, boleh Pak ya? Monggo. Pak, ini kenapa Pak Saiful Arifin atau biasa saya sapa dengan Pak Arifin? Ya. Pak, ini saya buka bentar, panas Pak. Bagaimana kok bisa mau ngambil sebuah tim terus di Liga 2 Pak? Jadi memang yang kita pikirkan saat ini bagaimana menaikkan branding Pati ini dengan cara apa? Artinya saat ini Liga 2 ini kan hanya 24 klub Ya. yang ada di Indonesia. Ya. Dan itu salah satunya ada di Pati itu. 24 tim, salah satunya Pati. Nah, ini yang kita mau pengen tahu branding bahwa Pati juga bisa mempunyai klub profesional dan tentunya bisa menjadi kebanggaan warga Pati gitu. Ya. Nah, Targetnya apa Pak? ya targetnya adalah bagaimana kita membina anak-anak muda, anak-anak potensi usia dini untuk ngikut dan punya muara nantinya arahnya menjadi pemain profesional. Ya. Supaya mereka berlatih dengan maksimal ini ada dihargai dengan mereka bisa ikut masuk di dalam menjadi pemain profesional gitu. Ya, ini berarti nanti kebanyakan akan dari putra asli Pati juga yang akan tampil apa ya? Ya kita akan seleksi. Oh seleksi? Ya, Oh ada kita seleksi. Seleksi bagaimana profesional ini kan tentunya mesti ada bibit-bibit yang baik dan memang diasah terus untuk bisa menjadi pemain profesional yang baik. Ya. Setelah menjadi pemain Liga 2 tentunya mereka kan bisa berkarir lebih tinggi lagi. Ya. Bisa ke Liga 1, bisa ke mungkin ke luar negeri dan lain sebagainya. Ini harapan kami supaya itu yang kita harapkan seperti itu, Bang Tio. Ini manajemen udah siap ya Pak ya? Terus pemain, ada pelatih Ibnu Graham. Ini salah satu pelatih cukup bagus juga. Betul. Nah, untuk menghadapi Liga 2 yang insya Allah Pak, Februari. Ini lawannya berat-berat nih Pak. Lolos ke grup, apakah target dari PSG Pati? Wajib. Wajib. Kita mesti optimis. Lolos grup Pak ya? Jadi kita optimis kita adalah bagaimana setiap pertandingan itu bagaimana kekuatan tim ini perlu dibangun untuk ya bisa namanya klub kan kita mesti bisa menang toh Pak. Ya. Nah, itu yang paling penting itu Mas. Iya. Dan untuk prasarana yang saya tahu guys, di Pati ini ada satu akademi lapangannya bagus banget dan ini salah satu orang yang mau membangun. Nah, itu saya sedikit tanya Pak di luar PSG Pati. Pak Saiful kenapa berencana atau punya ide membuat sebuah akademi dengan lapangan yang standar internasional? Jadi memang sepak bola sebenarnya itu perlu sentuhan dari desa. Ya. Dengan adanya di desa, anak-anak ini kan bisa mengikuti pelatihan dengan baik, fasilitas baik, pelatih baik. Ya. Terus anak-anak ini juga punya kreativitas dan tentunya ini sepak bola kan bukan hanya sepak bola tetapi karakter, mental dan sebagainya itu perlu kita didik supaya bisa menjadi pemain-pemain yang nantinya menjadi pemain profesional. Itu yang harapan kami bahwa bisa diharapkan dari sisi fasilitas di Kabupaten Pati ini ada di desa yang memang menjadi bagian daripada pembinaan dari desa untuk Nusantara. Kenapa namanya Gelora Soekarno Mojo Agung? Yang saya tadi sudah katakan ada 4 lapangan besar, katanya juga ada akademinya Pak. Ya. Terus rencananya juga mungkin bikin tribun kalau di sana Pak ya? Ya, kita sudah mulai bikin tribun lah gitu. Jadi sudah Pak? Sudah. Oke. Ya, kecil lah ya, Ya. tribun kecil yang tentunya bisa menjadi tempat untuk nonton sepak bola itu. Dan kenapa kok namanya Soekarno? Karena sebenarnya Insinyur Soekarno, bapak bangsa kita itu kan
sangat kita kagumi gitu. Jadi Ya. artinya beliau menyatukan Indonesia ini yang tentunya sangat-sangat luas sekali, multi etnik, multi kultur, dan ya banyak perbedaan, tetapi beliau bisa menyatukan menjadi satu Indonesia ini, dan kami berharap itu menjadi bagian, dan di situ pun nanti tempat berkumpulnya bukan hanya untuk orang Pati aja. Ya. Kami mendirikan itu untuk seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya memang untuk sepak bola. Nah, itu harapan kami bahwa kumpulnya atlet-atlet yang dari daerah-daerah ini bisa ya bisa bersekolah di situ. Nanti setelah bersekolah, kalau memang usianya sudah mulai 18, ada elite pro-nya. Setelah elite pro-nya nanti dia bisa main di profesionalnya. Ini kan terus berjenjang kan gitu. Nah, kita tidak putus gitu. Biasanya pembinaan kita di Indonesia ini U16 bagus, dia bisa main di luar juara. U17 bagus, main di luar udah juara dan lain sebagainya. Setelah itu mandek. Nah, harapan kami juga nanti di situ ada universitas. Oh, ada juga, Pak. Harapan kami Oke. nanti kita lagi urus juga surat-suratnya untuk menjadi universitas, dan itu bisa menjadi wadah juga untuk atlet-atlet kita. Dan tentunya atlet ini tidak boleh dibekali hanya skill olahraga aja, tetapi dibekali oleh ilmu universitas. Ya. Dan tentunya itu menjadi bekal mereka untuk ke depan gitu, Mas Dio. Guys, kayak pesantren sepak bola, guys. Nah, ini. Sepertinya begitu, guys. Nah, Pak, saya boleh tahu nggak, Pak? Bapak tuh sebenarnya pecinta sepak bola, fokusnya, idolanya tim apa sih, Pak? Saya sebenarnya tidak begitu terlalu fanatik dengan satu klub ya. Ya. Saya sebenarnya mencintai sepak bola ini karena sepak bola ini kan olahraga yang merakyat, olahraga yang disukai banyak orang, dan tentunya ini mulai dari kelas bawah sampai atas ini mensukai sepak bola. Dan kecintaan saya adalah bagaimana membangun ini sepak bola ini untuk menjadi salah satu olahraga yang digemari dan dilakukan dengan profesional. Ini tentunya itu yang paling penting, Bang Tio. Kalau klub saya tidak salah fanatik. Sekarang ya, PSG, Pak ya? Nah, kalau sekarang ini pastinya tentunya PSG Pati gitu kan gitu. Tentunya sekarang ini PSG Pati yang mesti kita banggakan toh gitu. Ya. Nah, Pak Saiful Arifin, kalau saya boleh tahu, Pak, siapa aja tokoh-tokoh orang-orang penting yang Bapak rekrut untuk membangun PSG Pati ini menuju sepak bola profesional, Pak? saya kalau sejarah dari manajer, saya tidak meragukan lagi bagaimana Kang Jalu, jadi Kang Doni katanya kalau dari BPL lah, Pak ya? BPL lah ya, Ya. jadi BPL bahwa ini mereka kan marketing handal lah gitu ya. Ya. Kalau kita dari sisi akademinya, SPFA-nya, saya punya ada Rudi Eka, Ya. yang ini benar-benar dia yang mengerti tentang juga pendidikan, sepak bola usia dini dan lain sebagainya. Kalau untuk pelatih kepala dari sisi head coach, kita ada di situ Coach Ibnu Grahan yang sudah malang melintang di Liga 1. Nah, ini tentunya kan orang-orang hebat yang kita satukan untuk membuat satu klub. Jadi kita ini sepak bola ini kan kita tidak bisa menjadi Superman kan? Tidak bisa satu aja, kita tidak bisa. Tapi super tim yang memang kuat, yang dari sisi beberapa aspek ini bisa menyatu. Nah, itu bukan hanya kalau sendirian kan namanya Superman. Iya, betul, Pak. Saya tidak bisa juga menjadi Superman. Ini kita bisa menjadi super tim yang memang kuat untuk membawa PSG ini di PSG Pati untuk ya berkiprah di nasional gitu tentunya. Baik, Pak Saiful Arifin, sebelum saya tutup, Pak, saya mau Bapak jawab singkat pendek. Jawab cepat ya, Pak ya. Ya. 2 pilihan saya, Pak. Pele atau Maradona? Pele, Messi atau Cristiano Ronaldo? Messi, Manchester United atau Manchester City? United, Liverpool atau Everton? Liverpool, AC Milan atau Inter Milan, Pak? AC Milan, Terakhir, Indonesia juara AFF atau Indonesia juara dunia, Pak? Indonesia juara dunia. Amin. Makasih Pak Saiful. Ya, saya gangguin sekarang ke salah satu orang lagi yang berjasa atau akan sibuk ya. Kang Jalu. Siap. Bosan sama BPL. Kang Jalu bisa sampai Pati. Gimana ceritanya Kang Jalu sampai Pati ini? PSG?
Awalnya memang saya ke Pati itu karena melihat ada suatu lapangan yang saya lihat di Instagram, di media sosial, ini lapangan di daerah mana. Kok setelah diselidiki ternyata ada di Pati. Awalnya saya belum pernah ke Pati. Pati Dan itu tidak Jawa tahu. Tengah loh, bukan Jawa itu Timur. Jawa Tengah. Iya. Dan saya belum pernah ke Pati, tapi saya penasaran. Nah, kebetulan yang Ya. saat itu saya tahu pengelolanya Coach Rudi Eka, karena Ya. saya juga kenal. Akhirnya mainlah jalan-jalan. Yes. Jalan-jalan ke Pati, kemudian lihat-lihat lapangan di sana. Kemudian saat itu kebetulan bisa ketemu Pak Saiful Arifin, ngobrol lah tentang sepak bola gitu. Belum berpikiran seperti sekarang ya. Jadi cuma berbicara mengenai sepak bola, kemudian konsep marketing, development lapangan atau infrastruktur seperti apa. Jadi masih obrolan lah seputar bola. Nah, akhirnya singkat kata ketika ada tawaran untuk lebih serius mengelola sebuah klub profesional, selama ini kan saya dikenal dengan orang amatiran. Yes. Di BPL. Far amatir, Far ya amatir. betul. Segalanya amatir, tapi ya dari situ ada tawaran ke saya pribadi dari Pak Saiful Arifin. Oh, langsung beliau. Iya, saya Waduh. langsung di WhatsApp secara Oke. pribadi sama beliau. Oke. Mau tidak mengelola Liga 2. Itu sempat Ragu. ada ragu lah pasti gitu. Seorang Jalu yang selama ini dikenal orang dengan pengelolaan amatir tiba-tiba dipercaya oleh seseorang untuk mengelola profesional gitu. Ada keraguan sedikit, tapi ya mungkin ini batu loncatan saya untuk lu udah lolos nih di amatir. Udah lulus lah. Udah lulus di amatir. Sekarang berani nggak nih di profesional gitu. Jadi akhirnya bismillah aja saya ambil tawaran itu, ya akhirnya jadilah sekarang saya mengelola PSG Pati ini gitu. Oke, kesulitannya apa, Kang Jalu? Ini kan salah satu liga yang cukup keras ya. Kalau di TV saya suka bilang liga terkejam di dunia. Gitu. Kadang-kadang baru 2 match dipecat pelatih kan. Nah, konsep apa yang Kang Jalu bawa ke PSG Pati? Ya, yang pertama sebelum saya mengiyakan tawaran dari pemilik PSG Pati ini, saya memang bertanya dulu gitu, target dari Bapak ini seperti apa gitu. Apakah hanya untuk membeli klub hanya untuk pilkada? Kan banyak tuh kan. Oh, tuh, banyak. seperti itu kan. Iya. Hanya aji mumpung kemudian. Yes. Nah, tapi saya dapat penjelasan bahwa beliau membeli klub ini memang untuk pembinaan, untuk membawa nama Pati ke dunia yang lebih tinggi lah, ke nasional dan internasional. Gitu. Nah, di situ akhirnya saya mengiyakan dan menyanggupi. Nah, di situ saya mulai berpikir, saya pelajari kota Pati, saya pelajari kultur sepak bola di Pati, saya pelajari struktur supporter di Pati seperti apa, dan setelah saya garis besarkan bahwa memang sebetulnya ada gairah sepak bola di Pati yang selama ini memang mati. Hanya tinggal bagaimana caranya kita membangunkan mereka yang sedang tidur. Oh, oke. Betul. Nah, Sebetulnya ada potensi. Ada potensi, betul. Ada potensi. Memang potensinya tidak sebesar kota-kota seperti di Malang, Surabaya, Jakarta atau Bandung. Tapi saya pikir sebagai sebuah kota kabupaten ini mempunyai gairah sepak bola yang menurut saya juga lumayan baik. Hanya tinggal bagaimana nanti kita membangunkan mereka yang lagi tidur dengan suatu misalkan konsep-konsep yang baik untuk supporter merekanya, ataupun ditambah dengan prestasinya juga yang baik, manajemen klub yang baik gitu, promosinya juga yang baik. Akhirnya mungkin mereka dengan sendirinya akan bangun. Mas Dok, yang di depan ada foto dan bagus. mereka bisa melihat bahwa oh ternyata di Pati ada satu klub Liga 2 yang dikelola profesional. Nah, akhirnya mereka mau datang ke stadion untuk menonton. Oke, ini ada satu hal nih Kang Jalu, bahwa kemasan Liga 2 ini kan jauh tertinggal dari Liga 1 ya. Dan saya sebagai salah satu orang yang pengen membuat Liga 2 itu lebih dikenal, di apa namanya, ditonton juga oleh penonton di Indonesia. Nah, Kang Jalu, apakah ada satu gebrakan baru di PSG Pati yang tentunya nanti tampilannya baru nih? Ini logonya nggak bagus, meskipun orang-orang tuh mirip PSG nih. PSG nih, Paris ya. Tapi ternyata kan filosofinya berbeda tuh. Ya. Nah, apa gebrakan baru dari manajer untuk PSG Pati? Untuk PSG Pati memang pertama bahwa saya sangat berharap PSG Pati ini bisa dicintai masyarakat Pati dan masyarakat Indonesia. Dalam bentuk seperti apa? Pertama, pengelolaan manajemen yang baik, kemudian kita mengeluarkan produk merchandise
Yes. yang akhirnya bisa dicintai dan disukai. Karena saya copy paste dari BPL sebelumnya. Jadi BPL itu walaupun di Bandung, tapi jersey penjualan BPL itu bisa sampai ke Korea. Sombong amat. Emang bener ya? Emang bener. Sampai ke Korea, sampai ke Ya. Papua. Nah itulah Oke. sedikit yang memang saya akan copy paste ke PSG Pati ini, bahwa nanti kita akan mengeluarkan, kita mungkin nanti akan ada launching jersey, launching tim juga, mungkin pemain juga. Dan di situ akan mengeluarkan jersey yang memang disukai seluruh masyarakat, dan memang itu yang PR. Oke. Karena yang namanya bentuk jersey, desain jersey itu kan kadang-kadang berbeda ya tiap Ya. orang berpandangan. Tapi Ya. kita harus membuat satu desain yang menurut rata-rata orang membawa itu bagus gitu. Itu salah satu yang mungkin jadi daya tarik. Oke, ini gebrakan baru ya? Gebrakan yang baru. belum ada di manajemen lama ya? Betul. Dan kemudian mungkin kita akan bikin semacam video pendek yang menceritakan bahwa ketika kita misalkan pergi ke pasar, ternyata di pasar itu pakaiannya bukan pakaian orang-orang di pasar, tapi pakai jersey PSG Pati. Oh, oke. Pati itu kan dekat dengan laut. Subsidi atau gratis atau gimana nih masuknya? Mudah-mudahan bisa Oke, gratis. oke. Jadi saya berharap masyarakat Pati nantinya pakai baju Itu salah satu PSG. hal-hal yang baru ya? Iya. Nah, kalau melihat dari ini liga yang masih belum jelas nih ya, saya juga salah satu yang mengkritisi PSSI ya, kapan liganya mulai. Karena nggak ada kerjaan ya. Iya, gak ada kerjaan saya. Nah, kalaupun insya Allah nanti bulan Februari, kapan mulai latihan? Dan di mana pemusatan latihan dari PSG Pati? Ya, memang kemarin manajemen sempat melakukan perundingan, dalam arti kita coba memitingkan untuk melakukan proses seleksi di beberapa kota. Oke. Jadi kita dengan kelompok umur yang ya muda tentunya. Muda ya. Jadi misalkan kita ngambil kelompok usianya di 16, 17, 18 misalkan di beberapa kota. Nah, selain memberikan kesempatan ke pemain-pemain muda, itu juga kita ingin menunjukkan ke sepak bola nasional beberapa klub bahwa PSG Pati memang konsen pembinaan dan memberikan kesempatan kepada siapapun anak muda di Indonesia selama mempunyai potensi, kemampuan gitu. Itu akan kita kasih kesempatan untuk melakukan seleksi gitu kan. tapi tetap akhirnya prestasi juga ya. Akhirnya prestasi Cuman juga, bertahap. betul. Begitu ya, Kang. Oke. Betul. Jalur sukses ya sama PSG Hatur Pati. nuhun sama-sama. Semoga sukses terus bersama dengan PSG Pati. Nah, oh ya Liga 2. Dua victory ya teh. Dua victory ya. Oke, Kang, jawab cepat, Kang. Jawab. Ya, BPL atau PSG Pati? PSG Pati. Oke, terus Liga 2 atau Liga 1? Harus naik Liga 1. Oke. Lebih suka punya tim yang punya striker bagus atau punya tim yang backnya buruk? Striker bagus lah. Striker bagus. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Everton atau Liverpool? Everton. Oke. Syahrini atau Cutari? Cutari lah. Duh, cepat banget. Semua jawabnya Cutari. Cutari lah. Oke, nuhun Kang Jalu. Siap. Iya, itu juga tadi kita lihat sudah ngobrol-ngobrol dengan owner dari PSG Pati dan juga sudah ngobrol dengan manajer dari PSG Pati. Dan gue masih ada di stage kali ini. Ya, kita baru saja selesai. Semoga sukses untuk PSG Pati, sukses untuk Pak Saiful Arifin dan juga seluruh manajemen dari PSG Pati. Sampai jumpa di Liga 2 Indonesia. Tio Nugroho sign out. Bye.